Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Pada siang hari ini menjelang kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di tempat ini kita berbagi ilmu dalam hal proses penyelenggaraan sholat jenazah. Kami dari perwakilan KUA Kecamatan Palaka akan menampilkan tata cara ataupun proses mulai memandikan, mengkafani sampai mensolatkan jenazah. Baiklah, pertama-tama kami ingin menyampaikan bahwa sesungguhnya di dalam pelaksanaan ataupun praktik penyelenggara jenazah ini banyak sekali perbedaan-perbedaan, tapi kita mengambil yang pertengahan saja, dalam arti bahwa selama tidak melanggar aturan agama syariat bisa dilaksanakan, karena lain kampung lain juga tata cara pelaksanaannya. Baiklah, sekira teman-teman kami bisa mengambil bahagian. Ya, pertama-tama yang kami ingin sampaikan bahwa jenazah yang kami praktekkan ini adalah jenazah perempuan. Meskipun yang pertama tadi jenazah laki-laki, jadi kami kembalikan lagi jenazah perempuan. Baiklah, pertama mengukur jenazah ataupun mayit ya dengan cara mengambil kain kafan, melebihkan sejengkal kain di bahagian kaki dan bahagian kepala. Ini untuk nanti memudahkan pada saat mengkafani jenazah tersebut. Kemudian selanjutnya kain akan digunting ya, seraya dengan membaca doa sebagaimana yang diajarkan oleh agama kita, membaca sholawat Bismillah ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini sama persis ketika kita mengusap mata si mayit. Kemudian selanjutnya proses pengguntingan kain, maka diaturlah mulai dari tadi, kemudian alas untuk yang di bagian di luar ya. Adapun tali yang dipakai ini boleh sampai beberapa bagian, dalam arti sesuai dengan kebutuhan si mayit, karena kadangkala ada jenazah yang agak besar ukurannya, ada yang kecil, sehingga membutuhkan tali yang harus lain dari yang biasanya. Kemudian selanjutnya kami jelaskan bahwa adapun kain yang dipakai, sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa kain antara jenazah laki-laki dan jenazah perempuan tentu agak berbeda karena persoalan pemakaian. Laki-laki terdiri dari 3 helai, kemudian perempuan sampai 5 helai, jadi bisa lebih, bisa juga kurang, tergantung dari kebutuhan si mayit. Jadi tidak lupa menyediakan semua kerudung, kemudian baju, kemudian celana untuk si mayit perempuan ini.
Ya. Dan juga dengan beberapa yang lainnya termasuk wangi-wangian, kemudian kafan dan lain-lain yang dibutuhkan. Setelah kain sudah siap, maka kita akan melangkah kepada proses pemandian jenazah perempuan. Inilah adat dari kebiasaan yang ada di kampung, ya, banyak-banyak berzikir. Jadi kami ingin sampaikan bahwa sebetulnya dalam proses pemandian jenazah itu, baik laki-laki maupun perempuan, karena ada pemahaman berkembang, tidak boleh berbicara. Betul, tidak boleh berbicara, tetapi ini bermakna bahwa tidak boleh mencelah daripada si mayit. Kita ini dilarang untuk membicarakan aib dari si mayit tersebut. Ya. Kemudian sebagaimana proses untuk mandi janabah yang diajarkan, bahwa pertama membersihkan daripada dua tempat, depan belakang, ya, tidak lupa mencuci tangan dulu, ya, kemudian membersihkan kedua tempat, depan belakang, ya, sebagaimana ini ketika kita mandi janabah. Ya. Setelah dirasa bersih, maka pemandi memberikan kode. Kemudian selanjutnya dilanjutkan dengan wudhu terhadap jenazah. Ya, ini adalah sunnah. Ya, menyiram bahagian yang sunnah saja 3 kali sebagaimana kita wudhu dalam keadaan utuh. Ya, setelah selesai itu kemudian dimandikan secara syar'i fardu dengan niat ya, menyirami anggota badan kanan ya. Jadi menggosok-gosok dulu sampai bersih. Ya, kita persingkat karena persoalan waktu. Setelah itu kami sampaikan Bapak Ibu bahwa di dalam adat dan yang ada yang dikatakan atau ada yang disebut dengan mandi sulapa. Ini kami pakai sebagai perbedaan yang semoga mendapat rahmat, karena ini adalah doa, bukan syariat, tetapi ini adalah mendoakan juga daripada si mayit. Ya. Luar yang kanan. Ya, ini adalah ceramah terakhir dicampur dengan wangi-wangian, boleh berbentuk daun bidara yang harum untuk memberikan kesegaran terhadap mayit. Alhamdulillah sudah ada kode dari pemandi, maka selesailah sudah proses pemandian jenazah. Setelah itu dipakaikan, karena ini perempuan maka dipakaikan celana. Iya.
Jadi sebetulnya dalam proses pemandian ini memang tentu dibutuhkan tempat yang strategis, dalam arti tidak banyak orang yang melihat, hanya yang keluarga atau pihak keluarga yang mayit saja boleh melihat karena ini persoalan aurat. Kemudian selanjutnya kami sampaikan bahwa memang dalam kondisi tersebut atau di dalam beberapa kampung ada yang disebut dengan mas sempajang tunke, ya. Ini sekali lagi ini persoalan adat dan budaya, karena sholat sesungguhnya untuk jenazah itu boleh sampai 2-3 kali boleh, akan tetapi ini bukan menjadi sempajang tunke itu tidak diartikan sebagai fardu, ya, karena sebagaimana sholat yang diajarkan oleh Rasulullah itu adalah sholat jamaah sampai 3 shaf. Maka sebaik-baik orang yang datang untuk melayat, maka ikutlah dalam proses mensolati sampai menguburkan, supaya kita mendapatkan pahala insyaallah sebesar gunung Uhud, ya. Di dalam hadis disampaikan, ya, diambil kain yang agak panjang, kemudian kain yang ada di bawahnya itu dibuka, ya. Jadi semoga tidak mengurangi dan tidak terlihat daripada aurat dari jenazah yang sudah dimandikan. Setelah itu diangkatlah jenazah ke tempat yang sudah disediakan tadi, yakni untuk dikafani dengan mengangkat secara pelan-pelan, ya. Ya, setelah jenazah diletakkan, maka kain yang sudah disusun dirapikan, termasuk pakaian, kerudung, baju dan celana, ya, dipakaikan secara sempurna. Jadi diharapkan untuk tidak tergesa-gesa, ya, biar rapi. Iya. Iya. Kemudian digulung, ya, digulung ke kiri jenazah, dan juga ikatannya di sebelah kiri. Ini nanti akan memudahkan pada saat proses jenazah dimasukkan di liang lahat untuk dibuka talinya. Dibungkus, dirapikan di bahagian kiri. Ya, jadi nanti kita akan sholatkan di tempat yang layak, jadi bukan di tempat pemandian, bukan di WC, karena di WC itu adalah tempat yang kotor menurut agama. Ya. Setelah selesai di kafani, maka kita akan sholati secara berjamaah. Ya. Kita sampai 3 shaf. Jadi ini jenazah perempuan, maka kita berdiri di bahagian tengah. Bismillahirrahmanirrahim. Sholli ala hadzal janazah ala hadzal mayyit arba' takbiratin fardhu kifayati lillahi ta'ala. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله أكبر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر. اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها. الله أكبر. اللهم لا تحرمنا أجرها ولا تفتنا بعدها واغفر لنا ولها ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita doakan jenazah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma bihaqqil Fatiha i'tika riqabana wa riqab hadzal mayyitati minan nar. اللهم بحق الفاتحة اعتق رقابنا ورقاب هذا الميتة من النار. اللهم بحق الفاتحة اعتق رقابنا ورقاب هذا الميتة من النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Alhamdulillah kami telah menyelesaikan proses pembagian peninggalan jenazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itulah tadi dari Kauma Kecamatan Palaka. Selanjutnya